2022 tim renang ND membawa pulang 18 medali. Dan tentunya mendengar ya, ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat di Kabupaten ND. Di mana dalam Pekan Olahraga Provinsi NTT, Porprov NTT, tim renang mempersembahkan 18 medali yang merupakan medali terbanyak dari cabur yang diikuti oleh kontingen Kabupaten ND. Nah, seperti apa rencana berikutnya bagi para atlet, persiapannya, kemudian juga apa rencana ke depannya? Saat ini kami sudah terhubung dengan ofisial tim renang ND, Bapak Ferdinandus Buang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Ferdi, salam sehat, salam olahraga. Selamat pagi Kak Femi, salam sehat, salam olahraga, renang ND Jaya. Oke, jaya ya Pak ya. Ya. Oke, ini Provisiat nih bangga nih ya, para atlet menyumbangkan 18 medali untuk Kabupaten ND dalam Porprov NTT 2022 ini. Selamat nih Pak Ferdi dan teman-teman. Okay. Baik, terima kasih Kak Femi. Baik, nah bisa informasikan seperti apa nih rincian medali, kemudian berapa atlet yang berhasil membawa pulang medali ini sendiri? Baik, sebelum saya menyampaikan rincian perolehan medali dari masing-masing atlet kita, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kebanggaan luar biasa yang didapat oleh cabur renang karena cabur renang merupakan penyumbang medali terbanyak dalam Pekan Olahraga Provinsi NTT ke-8. Dari 56 medali yang didapat oleh kontingen Kabupaten ND yang terdiri dari 16 cabur, renang ND menjadi penyumbang medali terbanyak dengan 18 medali. Yang kedua, perolehan medali 18 medali itu juga turut mendongkrak posisi Kabupaten ND dalam urutan ke-6. Nah, perolehan ini melampaui perolehan yang didapat oleh Kabupaten ND pada Pekan Olahraga Provinsi NTT di tahun 2018 yang lalu. Pada tahun 2018 yang lalu, Kakak Femi dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, Kabupaten ND menduduki peringkat ke-19. Tetapi luar biasa pada Pekan Olahraga Provinsi NTT ke-8 2022 ini, Kabupaten ND menduduki peringkat ke-6. Dan ini tentu tidak lepas dari kontribusi sumbangan medali yang dipersembahkan oleh cabur renang Kabupaten ND. Untuk perolehan medali emas, Kabupaten ND meraih 2 medali emas dari gaya kupu-kupu 200 meter putra, kemudian gaya dada 50 meter putra yang diraih oleh perenang kita atas nama Gega Bagus Tri Pamungkas. Kemudian 6 perak yang diraih oleh cabur renang Kabupaten ND, itu masing-masing diraih pada nomor gaya bebas 1500 meter putra, kemudian gaya bebas 200 meter putra yang juga diraih oleh Ananda Gega Bagus Tri Pamungkas. Kemudian yang ketiga gaya kupu-kupu 200 meter putra yang diraih oleh Abraham Leonard Watik. Kemudian yang keempat gaya dada 200 meter putra yang diraih oleh atlet kita Arsenius Madio Juliano Witi. Yang kelima gaya bebas 50 meter putra yang diraih oleh atlet kita Jeffrey Emmanuel Kianindra. Yang keenam, kita memperoleh medali perak pada nomor gaya bebas estafet 4 kali 100 meter putra. Yang turun pada nomor ini yaitu Gega Bagus Tri Pamungkas, Fajar Kanda Aro Umardi, Abraham Leonard Watik, Jeffrey Emmanuel Yanindra. Sedangkan perunggu, medali perunggu, cabur renang mendapatkan 10 medali perunggu. Yang pertama pada ajang open water swimming atau renang perairan terbuka yang dilaksanakan di Pantai Lasiana pada tanggal 14 yang lalu dengan jarak 1.500 meter. Perenang kita Gega Bagus Tri Pamungkas lagi-lagi mendapatkan medali perunggu. Yang kedua gaya punggung 100 meter putra itu diraih oleh
Fajar Kanda Aro Umardi. Yang ketiga gaya punggung 200 meter putri yang diraih oleh Marcelina Litmantoro Maria Nono. Yang keempat gaya kutu-kutu 100 meter putra diraih oleh Jeffrey Emmanuel Yanindra. Gaya punggung 50 meter putra diraih oleh Saban Uskar. Yang keenam gaya dada 50 meter putra lagi-lagi diraih oleh Ananda Jeffrey Emmanuel Yanindra. Yang ketujuh gaya punggung 200 meter putra dan individual medley atau gaya ganti perorangan 200 meter diraih oleh Giga Bagus Tri Pamungkas. Dan 2 nomor estafet bebas 400 meter putra maupun putri. Yang putri 4 atlet kita yang turun pada gaya estafet bebas 4 kali 100 meter putri, yaitu atlet kita Geraldine Priscilla Luji, Egrinia Florensa Putri, Vanessa Artawiana, dan Marcelina Litmantoro Maria Nono. Sedangkan gaya bebas estafet 4 kali 100 meter putra, atlet kita yang turun pada nomor ini dan memperoleh medali perunggu, yaitu Giga Bagus Tri Pamungkas, Fajar Kanda Aro Umardi, Abraham Leonard Watik, dan Jeffrey Emmanuel Yanindra. Begitu Kak Femi. Oke. Ini keseluruhan berapa atlet nih Pak Ferdi yang turun di Porprov NTT cabur renang sendiri? Atlet renang kita dari cabur renang Kabupaten ND yang turun pada Porprov 8 2022 ini 15 orang Kak Femi, terdiri dari 7 orang putri dan 8 orang putra. Oke. Nah, kemudian ini banyak medali bahkan meningkat di tahun 2018 kemarin. Seperti apa pelatihan yang diberikan ini Pak Ferdi sebagai ofisial? Ya, memang luar biasa Kak Femi dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Kita berangkat dari keterbatasan yang ada di Kabupaten ND dan bisa berbicara banyak dan menyumbangkan medali, ini sesuatu yang luar biasa. Memang proses latihan kita untuk pemusatan latihan itu baru kita lakukan di 3 bulan terakhir Kak Femi, dimulai di bulan Agustus, September, dan Oktober kemarin. Sehingga memang waktu latihan yang dipersiapkan, yang dilakukan untuk ajang Porprov ini memang sebetulnya belum terlalu optimal, begitu Kak Femi. Oke, belum terlalu optimal tapi hasilnya cukup maksimal ya? Luar biasa. Oke. Nah, kemudian dengan persiapan yang dilakukan, kemudian pelatihan juga, ini saya dapat informasi juga dari salah seorang ofisial bahwa ini dukungan dari pemerintah dan juga orang tua ini sangat luar biasa. Nah, ini seperti apa nih Pak Ferdi? Baik, Kang Femi dan semua peserta, semua pendengar RRI dimanapun berada, dukungan dari pemerintah daerah dengan fasilitas kolam renang yang ada memang masih harus diperhatikan lagi, terutama dari sisi ketersediaan air dan kualitas air, karena ketersediaan air pada kolam renang milik pemerintah yang ada di kilometer 8 atau Rewereke, ini air di kolam baru terisi mulai hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu air baru terisi sehingga anak-anak kita baru bisa latihan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, yang kedua dalam kaitan dengan kualitas air. Nah, pada posisi hari Sabtu dan Minggu itu praktis air di kolam renang kita itu sudah sangat keruh sehingga sebetulnya tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat latihan renang yang baik. Nah, sehingga kualitas ketersediaan air dan kualitas air ini memang perlu sekiranya untuk mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten ND maupun KUNI dalam hal ini maupun PRSI Pengcap ND. Nah, di balik keterbatasan itu memang puji Tuhan bahwa dukungan dari orang tua para atlet ini dengan yang pertama membentuk komunitas atau paguyuban orang tua pecinta renang dan berupaya dengan caranya sendiri untuk membackup kekurangan yang ada, menggalang dana dengan dukungan berbagai pihak, baik itu BUMN maupun para stakeholder yang lain untuk membantu keterbatasan yang ada sehingga ketika tampil di Kupang kemarin begitu banyak pihak yang
sudah mengambil bagian, sudah berkontribusi yang digalang oleh bapak mama orang tua dari masing-masing atlet. Begitu Kak Femi. Oke. Dan katanya Bunda Laiskola juga turut membantu yang untuk tiket kepulangan adik-adik ini ke ND nih Pak Ferdi ya. Betul, kami juga ingin menyampaikan terima kasih luar biasa kepada Ibu Gubernur dalam hal ini yang sudah menyampaikan bentuk dukungan realnya dengan memberikan bantuan 7 tiket pesawat bagi anak-anak cabur renang Kabupaten ND. Dan ini kami sangat berterima kasih dan berbangga, dan dengan dukungan tersebut ditambah dengan dukungan orang tua yang saya sampaikan di awal tadi, menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga anak-anak kita yang sudah menorehkan prestasi ini kemarin kembali ke ND ya, khususnya cabur renang dengan menggunakan pesawat ya Kak Femi. Oke. Dan apakah dari pemerintah Kabupaten ini juga memberikan bonus misalnya untuk para pemenang atau peraih medali? Sejauh ini memang kami belum dikonfirmasi soal itu, dan ini mungkin kita akan dapatkan informasi lebih jelas kalau memang ada komunikasi yang dibangun dengan KONI dalam hal ini barangkali. Oke. Kita menantikan ada reward ya bagi para peraih medali nih yang sudah mengharumkan nama dari Kabupaten ND ini sendiri nih. Seperti itu Pak Ferdi ya. Oke. Betul Kak Femi, karena bagaimanapun karena cabur renang sekali lagi menjadi penyumbang medali terbanyak dan turut mengangkat pamor Kabupaten ND dalam ajang Porpor, dan kita berharap kalau memang ada reward seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan anak-anak kita motivasinya berlipat ganda, dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan dukungan kita kepada mereka, sehingga di event-event mendatang yang lebih besar baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, barangkali kita bisa melahirkan atlet-atlet kita yang bisa berbicara banyak dalam event itu. Oke. Yang terakhir nih Pak Ferdi ya, terlepas dari ada beberapa catatan yang disampaikan tadi tentang masalah kolam yang kurang memadai, airnya dan lain sebagainya, apa rencana ke depannya nih untuk para atlet ini sendiri dan juga untuk cabur renang nih Kabupaten ND? Ya, rencana ke depan kita ada beberapa agenda dalam kaitan dengan kegiatan renang ini, baik itu renang perairan terbuka maupun renang kolam. Di tahun 2023, sesuai dengan informasi yang kami dapat pada saat dilaksanakannya Pekan Olahraga Provinsi ke-8 2022 di Kupang kemarin, bahwa tahun depan akan dilaksanakan International Open Water Swimming atau renang perairan terbuka atau renang laut yang akan dilaksanakan di ND Kak Femi. Wow, nah, ini juga menjadi satu agenda yang memang harus disikapi dengan sangat baik untuk persiapan, terutama sehingga anak-anak kita siap untuk terjun pada ajang internasional yang akan dilaksanakan di ND. Kemudian di tahun 2024 ada PON Aceh, dan ini juga kita harapkan bahwa anak-anak kita bisa masuk dalam prakualifikasi untuk menuju ke PON 2024 khususnya dalam cabur renang. Begitupun 2028 kita tahu bersama bahwa NTT dan NTB sudah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON, sehingga kami dari cabur renang pelatih bersama dengan ofisial berharap bahwa latihan yang akan dibangun juga termasuk mengarah pada ajang itu, sehingga program latihan akan kami intensifkan, tetapi tentunya kembali kepada payung yang memayungi segenap atlet renang Kabupaten ND, dalam hal ini Pengcap PRSI Kabupaten ND. Tentu kami harapkan untuk bisa memfasilitasi dan memayungi segenap atlet maupun pelatih yang ada di Kabupaten ND, sehingga persiapan untuk event-event yang saya sebutkan, yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa optimal. Begitu Kak Femi. Baik, terima kasih Pak Ferdi informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu dan semoga sukses ke depannya. Salam olahraga. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga, Renang ND Jaya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.